Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reza Zahro, NIM 84 dari kelas KIC. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Fatriyadi, LCMAG. Langsung saja ke soal pertama, yaitu mengenai definisi fikih. Fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam ataupun peraturan-peraturan Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berhubungan dengan sesama manusia. Lanjut ke soal kedua, yaitu definisi fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau peraturan-peraturan Islam yang berkaitan dengan transaksi atau interaksi sosial. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Lanjut ke soal ketiga, yaitu soalnya sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Yang pertama ada jual beli, merupakan transaksi antara dua orang yang sepakat untuk menukar barang dengan uang atau barang yang lainnya. Contoh, saya membeli sayur ke pedagang dan saya membeli sayur tersebut dengan uang dan pedagang menerima uang saya. Lalu yang kedua ada pinjam-meminjam, sebuah transaksi yang memungkinkan seseorang menggunakan barang atau uang orang lain dengan kesepakatan adanya pengembalian. Contohnya, saya meminjam uang kepada teman saya saat saya membutuhkan dana darurat dan saya berjanji akan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan waktu yang kita sepakati berdua. Lalu selanjutnya ada sewa menyewa, merupakan transaksi yang memungkinkan seseorang menggunakan barang orang lain dengan membayar biaya sewa. Contohnya, saya menyewa mobil di tempat persewaan mobil. Saya menyewa mobil untuk beberapa hari dengan membayar biaya sewa tersebut, dan setelah itu saya kembalikan mobil yang saya sewa tersebut sesuai waktu yang sudah disepakati sejak awal. Selanjutnya ada gadai, merupakan sebuah transaksi di mana contohnya saya membutuhkan uang dan saya pergi ke toko gadai, ke tempat gadai, lalu saya meminjam uang dari tempat gadai tersebut dengan jaminan motor, dengan saya memberikan motor saya atau perhiasan saya sebagai jaminan. Lalu selanjutnya ada bagi hasil, merupakan sebuah transaksi yang memungkinkan dua pihak atau lebih bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungan. Contohnya, sistem pertanian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani. Contohnya, saya mempunyai sawah di desa dan saya tidak bisa menggarap sawah tersebut, lalu saya menyuruh orang untuk menggarap sawah saya tersebut dan saya membagi hasil garapan sawah saya dengan orang tersebut, entah berupa uang atau apapun itu. Selanjutnya yaitu soal yang keempat mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama ada robaniyah atau tauhid. Robaniyah merupakan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Yang dasar hukumnya ada pada surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan
hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Lalu keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah merupakan prinsip Robbaniyah atau At-Tauhid itu menekankan pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan di dunia ini, termasuk dalam transaksi ekonomi. Contoh pengaplikasiannya yaitu menjalankan bisnis dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya yaitu prinsip muamalah yang kedua adalah al-adalah, berarti sebuah keadilan atau keseimbangan dalam segala aspek kehidupan di dunia ini. Dasar hukumnya ada pada surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fawqa bihima fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wa talu aw tu'ridu fa innahu kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika dia kaya atau miskin. Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip al-adalah adalah untuk menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak menzalimi orang lain dalam segala aspek kehidupan. Contoh pengaplikasiannya seperti menjalankan bisnis dengan transparan dan adil tanpa mencurangi orang yang melakukan kesepakatan dengan kita. Selanjutnya prinsip muamalah yang ketiga ada insaniyah, yang berarti kemanusiaan dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Dasar hukumnya ada pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip insaniyah ini menekankan pentingnya kita untuk berlaku kasih dan sayang dan empati terhadap sesama manusia. Contoh pengaplikasiannya memberikan bantuan kepada sesama manusia yang sedang membutuhkan dan berlaku ramah dengan siapapun itu. Yang prinsip muamalah yang keempat ada al-hurriyah, yang berarti kebebasan dan dalam membuat pilihan dan keputusan. Dasar hukumnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Kahfi ayat 29. Keterkaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu prinsip hurriyah ini menekankan kita bahwa pentingnya memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat pilihan dan keputusan. Contoh pengaplikasiannya, contohnya saya jadi seorang penjual dan saya memberikan kesempatan untuk pembeli untuk memilih-milih produk saya, supaya pembeli tersebut itu leluasa, bebas, dan nyaman dalam memilih-milih produk saya, sehingga pembeli tersebut jadi membeli produk saya. Saya tidak memaksa pembeli tersebut untuk membeli produk saya. Lalu prinsip muamalah yang kelima ada adamul gharar wa al-riba.
Definisi adamul gharar berarti penghindaran dari ketidakjelasan atau ketidakpastian, dan sedangkan al-riba berarti penghindaran dari riba atau bunga uang. Dasar hukumnya ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat Ali Imran ayat 130. Keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip adamul gharar al-riba ini menekankan pentingnya untuk menghindari transaksi yang tidak jelas dan tidak pasti, serta menghindari riba atau bunga uang. Contoh aplikasinya: menjalankan bisnis dengan transparan dan jelas dalam segala aspek transaksi, serta menghindari praktik riba atau bunga uang dalam sebuah transaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Bapak Haji Fuad Riyadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.